Selamat Sabat. Selamat datang di Sekolah Sahabat Anak Gereja Masih Advent hari ke-7 Jemaat Makarios. Like a smile, let it storm. Smile, let it storm. Smile, let it storm. With Christ in my face, like a smile, let it storm. As we are sailing home. Selamat semuanya. Berita Mission hari ini dibawakan oleh Joanna dan Anti Leoni. Untuk kelas anak-anak dibawakan oleh Ibu Fibri. Yuk kita mulai. Tapi ingat, duduk yang manis, jangan yang lari-lari, jangan yang main handphone. Selamat beribadah. Kita mulai sekolah sahabat dengan doa buka. Sikap doa yang baik ya teman-teman. Untuk mulai sekolah sahabat anak-anak, yuk kita mari berdoa. Dear Lord, we want to start our Sabbath school. Please bless us and guide us. In Jesus' name we pray, Amen. Sekarang kita dengarkan berita mission ya teman-teman. Halo teman-teman. Sahabat ini, berita mission berjudul Lebih Baik Dari Mainan. Menceritakan seorang anak perempuan bernama Maria. Mau tahu ceritanya? Yuk kita sama-sama dengarkan. Anak perempuan ini bernama Maria. Pada hari Senin, di sekolahnya, Maria dan teman-temannya berkumpul bersama. Maria, apa yang kamu lakukan sepulang sekolah? Apa bisa kami datang ke rumahmu untuk bermain? Kata yang lain. Maria menggelengkan kepalanya. Tidak hari ini ya teman-teman. Aku punya banyak hal yang harus dilakukan hari ini. Maria yang berusia 9 tahun adalah seorang gadis yang sibuk di Pond Inlet, sebuah kota kecil yang terletak di sebuah pulau terpencil di Arktik, Kanada. Dia duduk di kelas 4 dan setiap hari ia pergi ke sekolah. Setelah itu dia mengerjakan pekerjaan rumahnya dan membantu orang tuanya di sekitaran rumah. Pada hari Sabat, dia dan keluarganya beribadah di rumah dengan membaca Alkitab dan menonton khotbah online. Tapi teman-teman Maria sangat ingin bermain dengannya. Pada hari Selasa, anak-anak berkumpul di sekelilingnya lagi. Apa yang kamu lakukan sepulang sekolah, Maria? Bisakah kami datang ke rumahmu untuk bermain? Maria menggelengkan kepalanya lagi. Tidak hari ini, katanya. Aku punya banyak hal yang harus dilakukan hari ini. Hal yang sama terjadi pada hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Terus, kapan kita bisa datang ke rumahmu untuk bermain, Maria? Bagaimana kalau hari Sabtu saja? Kata yang lain. Kamu harus punya waktu untuk bermain pada hari Sabtu, kan? Mata Maria berbinar. Dia memang punya waktu luang hari Sabtu. Kamu bisa datang ke rumah saya dan bergabung dengan pelajaran Alkitab kami, kata Maria. Teman-temannya tampak bingung. Mereka belum pernah membaca Alkitab. Tetapi mereka ingin menghabiskan waktu bersama dengan Maria. Jadi mereka setuju untuk datang pada hari Sabtu. Pada hari Sabat, beberapa teman datang ke rumah Maria untuk bergabung dengan dia dan orang tuanya membaca Alkitab. Anak-anak itu tampak bingung ketika mendengar Maria membaca. Mereka belum pernah mendengar tentang Tuhan. Setelah membaca, ayah menyalakan komputer. Dan kelompok kecil itu menonton khotbah online oleh seorang pengkhotbah Advent. Lagi-lagi, anak-anak kecil itu tampak bingung. Mereka belum pernah mendengar khotbah dan mereka tidak mengerti beberapa hal yang dikatakan pengkhotbah. Setelah itu, mereka minta Maria untuk menjelaskan. Maria, apa yang dia maksud ketika dia mengatakan itu? Atau bagaimana ketika dia berbicara tentang itu? Kata teman-temannya. Maria mencoba menjelaskan khotbah dengan kata-kata yang sangat sederhana.
Ketika dia selesai, teman-temannya sepertinya mengerti apa yang dimaksud dengan Maria. "Terima kasih telah mengundang kami ke rumahmu, Maria," kata salah satu temannya sambil mereka pergi. Saat di sekolah pada hari Senin, beberapa anak bertanya tentang apa yang telah mereka lakukan di rumah Maria pada hari Sabtu itu. Kami membaca tentang Allah di dalam Alkitab, dan kami menyaksikan khotbah yang menarik," kata yang lain. Teman-teman sekelasnya juga belum pernah membaca Alkitab atau menonton khotbah, dan mereka ingin tahu lebih banyak lagi. "Apa yang kamu baca? Apa yang menarik dari khotbah itu?" Dan teman-teman Maria pun menjelaskan pada teman-teman yang lain apa yang telah mereka pelajari tentang Tuhan. Maria tersenyum saat mendengarkan. Dia merasa baik. Ini lebih baik daripada bermain dengan mainan. Dia akan menyambut teman-teman sekelasnya ke rumahnya setiap hari Sabat. Bagian dari persembahan Sabat ke-13 Triwulan ini akan membantu membuka sebuah gereja dan sebuah pelayanan masyarakat untuk memberitakan Tuhan di wilayah Nunavut, Kanada, tempat tinggal Maria. Terima kasih untuk persembahannya. Itulah berita mission kita pada Sabat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Waktunya kita dengarkan cerita anak-anak. Halo, selamat Sabat anak-anak semua. Apa kabarnya? Semoga semua kita dalam keadaan sehat ya. Pada Sabat ini kita anak-anak kinder dan beginner sudah masuk dalam pelajaran yang keberapa? Ke-10. Judulnya Tiang Awan dan Tiang Api. Baiklah anak-anak, kita akan mendengarkan ceritanya. Seperti biasa anak-anak, kita semua duduk yang manis dan mari kita memperhatikan ceritanya. Tiang awan dan tiang api. Genesis 28 verse 15. I am with you and will watch over you wherever you go. Today message. We thank God for taking good care of us. Apakah kamu pernah tersesat? Orang Israel tidak tersesat karena mereka memiliki dua hal yang menuntun mereka. Waktu telah berlalu demikian lama sejak putri Firaun menemukan Musa di keranjang di ujung sungai. Sementara Musa hidup dengan keluarganya, orang tuanya mengajarkan padanya untuk mengenal dan mengasihi Allah. Waktu dia berumur 12 tahun, dia pergi dan tinggal bersama dengan putri Firaun. Musa bertumbuh menjadi pria yang bijaksana, karena Allah memilihnya untuk memimpin orang Israel keluar dari kuasa Firaun yang degil di Mesir ke tanah perjanjian. Waktu orang Israel meninggalkan Mesir, mereka menyeberang Laut Merah dan segera mereka menyadari kalau mereka sudah memasuki padang gurun. Seperti apakah padang gurun itu? Ya, panas dan kering, juga penuh dengan pasir. Sangat panas pada siang hari, dingin pada malam hari. Binatang buas tinggal di sana. Bahkan Musa tidak yakin jalan mana yang harus dituju. Tetapi Allah memiliki rencana yang istimewa untuk menjaga mereka dan memastikan mereka tidak tersesat. Allah menuntun mereka dengan cara yang ajaib. Selama siang, bangsa Israel dapat melihat di atas kepala mereka sebuah awan raksasa yang naik seperti tiang ke langit. Awannya bergerak maju dengan perlahan dan bergerak bersamaan. Karena Allah yang ada di awan memimpin mereka. Tapi awannya melakukan lebih dari sekedar menunjukkan arah yang mereka tuju. Sepanjang hari yang panas, awan akan memberikan pada mereka perlindungan agar tetap sejuk dan melindungi mereka pada panas matahari yang membakar. Tetapi pada malam hari cuaca menjadi dingin dan gelap. Sebuah awan tidaklah terlalu menolong. Kemudian orang Israel membutuhkan terang dan kehangatan. Dan pada saat itulah awan raksasa menjadi tiang api. Api memberikan mereka terang pada malam hari dan menolong mereka agar tetap hangat di padang gurun yang dingin. Dan menakuti binatang buas yang mungkin mencoba melukai mereka. Allah telah membuat satu cara yang sempurna untuk melindungi dan menuntun umatnya. Siang atau malam, orang-orang Israel selalu dapat melihat bahwa Allah menuntun dan menjaga mereka. Mereka tahu bahwa Dia menjaga dan melindungi mereka,
dan mereka memuliakannya karena pemeliharaannya. Kita juga dapat mengucap syukur kepada Allah karena telah memelihara kita. Dia memperhatikan dan menuntun kita setiap hari. Kita tidak melihat tiang awan atau tiang api, tetapi kita tahu bahwa Allah tetap melindungi kita. Marilah kita mengingat untuk mengucap syukur kepadanya karena telah memelihara kita. Kita mendengarkan kelas primary. Halo. Jadi, saat ini Miss Lydia akan menceritakan pelajaran primary yang bagaimana suatu hari ada seorang anak bernama Devon. Dia harus membawa surat yang sudah ditandatangani. Untuk apa ya? Nah, tetapi Devon bilang, aku tahu, bisa kok, gampang itu. Nah, tetapi pada hari H, akhirnya dia pergi ke sekolah dan dia menemukan bahwa suratnya belum ditandatangani. Apa yang terjadi? Teman-temannya bisa pergi ikut bertamasya, tapi dia tetap di kelas. Itu juga terjadi pada cerita Musa. Mari kita ceritakan sama-sama, ada apa dengan cerita Musa? Lalu pergilah Musa dan mengatakan perkataan ini kepada bangsa-bangsa Israel. Aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi. Dan Tuhan telah berfirman kepadaku, Sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Lalu Musa memanggil Yosua untuk mengatakan perkataan ini, yaitu memberkati Yosua di depan para bangsa Israel. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan, dan engkau akan memimpin mereka. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Setelah hukum Taurat itu dituliskan Musa, maka diberikannya kepada imam-imam Bani Lewi yang mengangkut tabut perjanjian Tuhan, dan kepada tua-tua Israel, dan Musa memerintahkan kepada mereka demikian. Pada akhir 7 tahun, apabila seluruh orang Israel datang menghadap hadirat Tuhan Allahmu, maka haruslah engkau membacakan hukum Taurat ini di depan seluruh orang Israel. Seluruh bangsa itu berkumpul, laki-laki, perempuan, dan anak-anak, dan orang asing yang diam di dalam tempatmu, supaya mereka mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu. Dan mereka melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Dan supaya anak-anak mereka yang tidak mengetahuinya dapat mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu. Selama kamu hidup di tanah, kemana kamu pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisga yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu dan berfirman kepada Musa demikian. Inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Demikian.
Kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Musa berumur 120 tahun. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannya lah di suatu lembah di tanah Beor, dan tidak ada yang tahu di mana kuburannya. Sampai hari ini, orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Sekian cerita kita, apa pelajaran buat kita? Jadi, kita harus tetap siap sedia seperti kisah Musa. Tetap berbuat baik, selalu berdoa, mau membaca firman Tuhan, dan menjadi terang di mana kita berada. Tuhan memberkati. Teman-teman, ayo kita dengarkan lagu pujian. When I go up, I will someday paint a rainbow. I will be, I found the mountain to the sky, paint the rainbow in the sky. Ha ha ha, ho ho ho. Jesus says I love you so. Ha ha ha, ho ho ho. Jesus says I love you so. Kita akhiri sekolah sahabat dengan doa tutup ya teman-teman. Sikap doa yang baik. Teman-teman, Mari hai kita berdoa. Doa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sekarang kami mau mengikuti sekolah sahabat. doa. Pimpin kami. Amin. Sekolah kita sudah selesai. Terima kasih semuanya sudah menonton. Sampai ketemu sahabat depan. Bye-bye. Tuhan Yesus berkati. Bye. Terima kasih kepada Joanna, Arsen, Calvin dan Rafa, Joanna dan Aunty Leonie, Ibu Fibri, dan Mem Lydia. Tuhan Yesus memberkati.